Jumpa lagi, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, sebaiknya kalian klik link di atas ini dulu, karena di video sebelumnya itu terdapat lengkap penjelasan mengenai harga tiket, fasilitas, dan jalur-jalur mana saja. Nanti setelah menonton video yang sebelumnya, kalian bisa kembali lagi ke sini. Oke? Bismillahirrohmanirrohim. Woilah, kaki gue gemeteran, ini dengkul gue. Jujur li, gue tuh ngeri bet. Apalagi pas tadi di awal gue ngeliat nih jembatan tuh rasanya panjang dan kecil gitu. Beberapa meter ke depan dengkul gue masih lemes cuy. Ya hati gue masih geter, apalagi kalau lihat ke bawah. Deh tinggi bet gue nih sekarang, kayak lagi melayang di udara gitu ya. Makin ke tengah itu kuy, guncangannya itu, goyangan maksud gue itu makin berasa bet ya. Tapi setelah gue berada di tengah-tengah gini, ya gue rasa-rasanya tuh mulai beradaptasi gitu cuy. Yang gue rasa justru rasanya nikmat dan indah bet. Gue bisa berada di sini, gue bisa nikmatin alam yang indah ini dari atas sini. Dan kalau lo lihat di kanan kiri ini kan ada kawat-kawat ya. Nah ini gunanya kawat-kawat ini untuk nyangkutin kalau terjadi hal yang terburuk. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, jangan nyampe ya. Ya tadi kan kita dikasih tali pengaman tuh di pinggang, ada kaitnya. Nah kalau terjadi hal yang terburuk, kaitin aja tuh, disangkutin ke kawat-kawat ini. Ya Allah, lihat dah di bawah gue adanya cuma pohon-pohon segede-gede gaban kayak gini dah. Ya Allah, ini mah gue gayanya aja ya kayak berani ya, padahal mah hati gue masih deg-degan cuy, masih deg-deg. Dan ini loh goyangannya, ini loh gue berasa kayak gempa bumi gitu loh, kayak gempa bumi. Atau kalau lo pernah naik kapal, nah lo kayak berada di kapal gitu. Nah bedanya di sini ya lo bisa ngelihat ke bawah, dan di bawah itu isinya pohonan semua cuy. Dan aduh gue bersyukur banget nih ya, tuh kayaknya tuh ujung jembatan udah mulai kelihatan. Rasanya gue mau lari, tapi lari di atas jembatan ini dilarang cuy. Lo tetap harus jalan santuy ya. Kalau di video mah kayaknya goyangannya nggak terlalu kelihatan ya, padahal mah asli ini goyang berdah. Dan ini gue udah mau nyampe, gue bersyukur alhamdulillah ya Allah perjalanannya lancar, gue berterima kasih sekali. Dan gue mau bergaya dulu, gue puter kanan kiri, alhamdulillah, terima kasih, yes, finish. Selebeu. Wailah, setelah gue ngelewatin jembatan gantung tadi atau suspension bridge tadi itu, kita pun diarahkan untuk turun menuju ke Curug Sawer. Sebagai informasi saja, jembatan gantung situ gunung yang barusan gue lewatin itu panjangnya itu nyampe 250 meter dan berada di ketinggian 150 meter dari permukaan tanah kuy. Jembatan gantung yang barusan gue lewatin tadi itu pijakannya kan dari lempengan-lempengan kayu ya cuy. Dan itu berbahan dasar kayu ulin atau kayu besi dari Papua. Wow, kayu ulin ini tahan loh terhadap perubahan suhu, kelembaban, berat, keras, dan tentunya anti rayap. Tapi tadi di jalan itu, di atas jembatan ada beberapa pakunya yang udah pada mencuat keluar kuy. Jadi gue agak ngeri-ngeri sedep gitu dah. Dan kalau lo tanya mengenai perasaan gue gimana saat ngelewatin jembatan tadi itu, perasaan gue di awal tuh gue ngeri bet, jujur li, hati gue geter ngelewatin jembatan itu. Tapi gue sok-sok gue beranin aja ya, rada ke tengah ya, jaelah gue pakai belibet pula ngomongnya. Agak ke tengah tuh gue udah mulai beradaptasi. Tetapi kuy, pas gue di tengah tadi gue ketemu anak muda, gue prediksi ya itu umurnya sekitar 20 tahunan ya. Mukanya pucet dong, dia bilang ke gue lagi, "Kakak, dengkul gue lemes." Ya Allah, gue bilang aja semangat ya, semangat. Ya ampun, semangat ya dek. Dan akhirnya dia juga nyampe sih ke mana? Ke ujung, meskipun dengan waktu yang lebih lama. Dan saran gue sih nih ya, kalau lo emang punya penyakit fobia ketinggian tapi lo kepengen naik ke suspension bridge ini, lo itu pandangan harus lurus ke depan deh ya, nggak usah nengok-nengok ke bawah. Kalau nggak ke depan ke atas, ke depan ke atas gitu aja ya. Itu konon kabarnya bisa mengurangi rasa takut. Dan juga tentunya jangan lupa berdoa ya, kayak gue tadi cuy sebelum gue lewat tuh jembatan suspension bridge ya, gue tuh berdoa banyak bet dah. Gue minta semoga perjalanan gue lancar gitu ya, dan kalau gue takut gue nggak kelihatan takut banget gitu ya, jadi nggak malu-maluin gitu dah cuy. Haha.
Dan ini ngapa gue girang bener ya? Oh ternyata gue udah denger suara gerojokan air terjunnya cuy. Lah gue semangat banget, tapi di sini sebelum sampai ke Curug Sawernya kita bakal ngelewatin ini satu ruangan besar ya, dikasih tenda. Di sini ada meja makan dan kursi-kursinya dan juga ada warung-warungnya. Lo bisa pesen makanan di sini, tapi yang di sini lo bayar ya. Karena siapa tahu aja lo capek kan habis ngelewatin suspension bridge ya, lo butuh yang hangat-hangat dan lo butuh untuk ngisi perut lo. Dan kalau untuk menuju ke Curug Sawer sebenarnya lo harus ngambil jalur ke kiri, tetapi di kanan ini gue lihat ada area glamping dan gue mau nunjukin ke kalian semua seperti apa area glampingnya. Nah inilah areanya dan ini glampingnya lucu banget ya. Ini kabarnya harganya 490.000 per orang per malamnya. Dan gue masih melanjutkan perjalanan menuju ke Curug Sawer. Nanti kita akan ngelewatin jembatan kayak gini 2 kali dan jalan setapaknya itu seperti ini. Dan dari sini bukan lagi kedengeran suara air terjun Curug Sawernya, tapi udah kelihatan dong Curug Sawernya. No tuh di situ tuh selebeu. Rasanya gue pengen melorot aja nih langsung turun ke arah sana, tapi ini sayangnya dikasih pagar. Jadi kita tuh diarahin dulu jalan ke sini. Ternyata di depan sini itu banyak jajanan, guys. So buat kalian yang lapar lagi atau yang tadi belum makan terus mau makan di sini juga bisa. Di sini tuh banyak pedagang-pedagang dengan aneka macam jajanan dan harganya masih harga normal ya untuk ukuran tempat wisata. Selain jajanan juga banyak oleh-oleh ya, kerajinan tangan, dan itu tadi di sana itu musola. Jadi kalian kalau di situ gunung ini nggak usah khawatir untuk ibadah, untuk sholat. Ada 2 musola tadi yang di atas dekat front office penjualan tiket ada. Nah di sini dekat air terjun juga ada. Sementara kalau toilet di mana-mana kayaknya ada deh di setiap spotnya. Untuk cuaca ini sekarang menunjukkan pukul 2 ya. Di sini jam 2 siang ya, cuacanya tergolong sejuk ya, nggak panas namun juga tidak terlalu dingin. Dan ini gue kenapa girang lagi ya? Oh ternyata sudah sampai kita di air terjun Curug Sawernya. Alhamdulillah, yeay, happy. Nah tuh di sana udah kelihatan kan air terjun Curug Sawernya, dan gue mau sentuh airnya dan dingin kuy, airnya seger bet dah. Di sini ada nggak ya yang sama gue yang kegirangan bedah kalau ngeliat air terjun? Dan di Curug Sawer ini ada olahraga air, arung jeram kayak gini nih. Nah kalau lo berani ya, lo bisa ikutan, cukup bayar 50.000 per orangnya aja ya. Di sini arusnya juga nggak terlalu deras sih, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh. Lo startnya nih dari sini dan nanti berhentinya di tempat Keranjang Sultan. Jujur li sini ya, sebenarnya gue pengen banget dah ikutin arung jeram itu, tapi berhubung gue nggak pakai celana panjang, gue pakai rok dan gue nggak bawa ganti, jadi gue nggak bisa ikutan deh. Dan di sini rame banget dah, dan di sini gue temukan ada seorang seniman yang menyenandungkan lagu asli Sundaan. Meski gue nggak tahu artinya, tapi gue sangat menikmati alunan musik dan syair yang dinyanyikan oleh tuan ini. Lamun bakal jadi hati Korea neangan di banyak mapai jalan santapak ngajung ka Curug Sawer moal karasa capek sabab aya hujan angin dara gelap eueuh pisan keur ngiuhan sanajan awak ranjung teu patuhi kajeun teuing. Penting mah asa nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawara bodas kemana
jadi impian sugan teang magagalan kematek hayang balik teh asa hoream lempang asa ngalayan. Dari Curug Sawer, destinasi selanjutnya adalah Keranjang Sultan. Yeay! Ini salah satu destinasi yang aku tunggu-tunggu, tapi ternyata agak ngantri di sini sih guys. Tapi nggak pakai nomor antrian gitu, cuma kita duduk melingkar-lingkar gitu deh guys. Dan di sini ada jembatan kecil, jembatan alternatif kalau kalian nggak mau naik Keranjang Sultan. Jadi kalian bisa jalan menuju Jembatan Merah melalui jembatan alternatif itu guys. Keranjang Sultan yang disediakan itu ada 4, jadi kita harus bersabar menunggu giliran. Dan setelah melalui antrian, akhirnya tibalah saatnya gue naik Keranjang Sultan. Berasa jadi sultan nih gue. Tapi mana ada ya sultan yang ngantri? Selebeo. Keranjang Sultan ini adalah keranjang duduk yang digantung melintasi aliran sungai. Kayak gini cuy, gaya banget gue. Dan pas saat gue naik Keranjang Sultan ini lagi di atas sungai gini, tiba-tiba hujan turun dong. Sip lah, gue anggap hujan ini adalah berkah dari langit untuk gue. Mantep gak tuh cuy? Karena hujan turun pas gue lagi ada di atas Keranjang Sultan ini, so gue jadi kloter yang terakhir. Setelah gue, Keranjang Sultannya di stop dulu. Antrian yang di sana masih menunggu. Dan di sini gue menikmati banget naik Keranjang Sultan sambil dihujan-hujanin dari langit. Tapi sayang ternyata jarak tempuhnya nggak terlalu jauh, ini cukup pendek sih, atau karena gue yang betah gitu ya. Jadi gue sih maunya gitu lebih lama lagi, lebih panjang lagi gitu. Haha. Pas sampai di finishnya Keranjang Sultan tuh para petugas langsung berlarian untuk melepasin tali pengaman Keranjang Sultan kita, dan kita pun langsung diarahkan ke atas untuk berteduh. Di atas sana banyak mamang-mamang ojek yang menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke parkiran ataupun sampai ke danau. Biayanya Rp50.000. Dan ada juga mamang ojek yang menjual jas hujan. Jas hujan ini harganya Rp15.000. Gue memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena destinasi selanjutnya setelah Keranjang Sultan itu adalah Jembatan Merah cuy. Dimana Jembatan Merah itu kabarnya agak lebih gimana gitu dibandingkan Suspension Bridge, karena ukuran dari Jembatan Merah itu lebih kecil dari Suspension Bridge, sementara jarak panjangnya itu sama. Jadi Jembatan Merah itu katanya lebih berayun, lebih bergoyang gitu cuy. Dan untuk kalian semua yang sudah sampai di sini dan belum subscribe channel Umaruseno, ayo dong di subscribe terlebih dahulu, itu dipencet tombol merahnya karena subscribe itu gratis. Hujan, turun hujan, Masya Allah. Jujur Li nih ya, gue bener-bener merasa terberkati dengan turunnya hujan ini, karena gue ngerasa doa-doa gue dikabulin sama Allah. Dulu gue pernah bergumam dalam hati gimana gitu ya rasanya kalau kehujanan pas lagi ada di area gunung. Ternyata sekarang gue mengalaminya dan gue merasa ada kesejukan, ada kedamaian, dan karena hujan jadi suasana lebih syahdu, lebih sepi gitu. Pengunjung lain masih pada berteduh sementara gue sudah melanjutkan perjalanan. Dan ini gue udah mulai menaiki tangga menuju Jembatan Merah cuy. Saking sepinya nih di sini, rasa-rasanya gue pengen nyanyi deh yang keras. Tapi ya gue paham diri sih, suara gue itu pas-pasan. Jadi mendingan gue lanjutin perjalanan aja deh ya, gak usah nyanyi. Daripada gue nyanyi, lo nya pada kabur. Selebeo. Tuh wak, tinggal beberapa langkah lagi menuju ke Jembatan Merah.
Dan di sini bener-bener sepi, nggak ada pengunjung lain, cuma ada petugasnya doang. Untuk melalui jembatan merah sama dengan melalui suspension bridge, kita harus pakai sabuk pengaman dulu. Di sini gue ditawarin sama mbak petugasnya, apakah sabuk pengaman gue mau dikaitkan ke tali yang ada di jembatan atau nggak usah. Dan gue ambil opsi ya deh, kaitin aja. Dan di sini gue baca doa dulu, Bismillahirrohmanirrohim. Semoga perjalanan gue melalui jembatan ini lancar. Amin ya robbal alamin. Nah kayak gini cuy, gue diikat pakai tali dan lo bisa saksikan sendiri kan cuy, kalau jembatan merah ini ternyata bener lebih pendek atau lebih kecil ya. Lo bisa lihat dari rentangan tangan gue. Kalau di jembatan merah ini rentangan tangan gue tuh udah nyampe gitu ke kiri kanan pagernya. Tapi kalau tadi di suspension bridge gue ngerentangin tangan itu belum nyampe ke pagar kiri kanannya kan cuy. Dan bener aja dong, di jembatan merah ini lebih bergoyang daripada di suspension bridge. Nah lo bisa lihat sendiri kan di video, jembatannya tadi goyangnya kelihatan banget gitu. Kalau yang ini gue nggak ngerti lagi dah, gue mau ngomong apa. Lihat kelakuan gue gini, gue kenapa ya nih joget-joget di atas jembatan kayak gini ya. Gak ngerti deh gue. Cuma yang masih gue inget, gue rasanya tuh happy banget karena gue di jembatan tuh sendirian. Dan gue tuh bersyukur banget sama Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gue bisa menikmati keindahan alam seperti ini. Dan aduh bener-bener gue gak ngerti dah, lihat kelakuan gue, ternyata gue minus juga ya. Ujung dari jembatan merah sudah mulai kelihatan. Woi, yes, yay, yippee, I'm so happy, yay, yes, I did it. Thank you Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Aku sangat menikmati alam situ gunung ini. Dan kuharap kalian juga ya yang menonton bisa menikmati video ini. Dan kalau kalian punya kesempatan, punya waktu luang dan punya rezeki lebih, kalian bisa kesini ke situ gunung bersama keluarga. Dan untuk kalian yang sudah sampai sini tapi juga belum subscribe channel Uma Ruseno, ayo dong di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Iya itu tombol merah yang di situ, karena subscribe itu gratis. Perasaan gue saat melewati jembatan merah tadi itu berbeda banget sama perasaan saat melewati suspension bridge. Saat melewati jembatan merah, entah kenapa gue tuh adanya hanya enjoy aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas maupun rasa khawatir. Jembatan merah ini adalah destinasi terakhir dari paket jalur hijau yang gue ambil. Setelah dari jembatan merah ini, gue langsung dijemput sama babang ojek untuk diantar kembali ke titik awal. Dan di sini pula cerita jalan-jalan ke situ gunung suspension bridge pun berakhir. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Uma Ruseno mengupload video terbaru. Dan setelah video ini, gue akan menayangkan video cerita tentang misteri-misteri yang ada di situ gunung. Ditunggu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video Uma Ruseno berikutnya.